Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengapa Hati Sering Tidak Tenang. Mestinya orang Kristen menyadari betapa beruntungnya dijadikan umat pilihan Allah. Bukan saja diberi kekuatan Allah yang menyelamatkan, yaitu Injil, dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, tapi juga diberi damai sejahtera Kristus. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya meninggalkan, tapi memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan itu beda dengan damai yang diberikan dunia, sebab sifat dari damai sejahtera Allah adalah permanen, tetap. Itulah sebabnya salah satu unsur dari buah roh adalah damai sejahtera. Ini berarti sejatinya Tuhan menghendaki setiap orang Kristen, setiap umat pilihan, hatinya selalu ada damai. Hatinya selalu tenang, teduh, dan tentram. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya. Artinya tidak pernah mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Itu semua keniscayaan. Tapi ironi sekali, sebagian besar orang Kristen tidak mengalaminya. Sebaliknya justru sedikit-sedikit takut, khawatir, dan cemas. Bahkan sering yang menjadi kekhawatiran dan ketakutannya itu tidak beralasan. Khawatir tidak mendapat pekerjaan padahal bergelar sarjana. Takut kekurangan padahal masih memiliki rumah sendiri, masih memiliki toko. Gelisah sampai tidak bisa tidur karena mikirin pekerjaan. Dan masih banyak lagi kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan yang tidak ada dasarnya. Mengapa bisa begitu? Sebab yang pertama, yang menjadi fokus, yang diperhatikan adalah yang kelihatan. Padahal mata bisa menipu dan sering menipu. Hawa pun tertipu, lalu mengatakan bahwa buah itu sedap kelihatannya dan menarik hati. Diambilnya dan dimakannya buah itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan perhatikan apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu fana, sementara. Tapi perhatikan yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau kita bisa memperhatikan yang tidak kelihatan, yang kelihatan akan menjadi tidak berarti, receh, dan pasti tidak akan membuat hati kita takut, khawatir, atau cemas. Tidak akan membuat hati kita tidak tenang. Yang kedua,
Mengapa hati sering tidak tenang? Sebab hatinya masih mengasihi dunia. Padahal semua yang berasal dari dunia bukan berasal dari Bapa. Dan itu memiliki potensi untuk membuat hati tidak tenang. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Orang yang mengasihi dunia adalah orang yang menuruti keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata itu terkait dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Segala hiburan, tontonan, barang branded, wisata, semua itu menuntut untuk dipenuhi. Dan seringkali kita pandang bisa memenuhi kepuasan jiwa. Kalau tidak terpenuhi, biasanya akan menimbulkan rasa kecewa. Demikian pula dengan keinginan daging, yaitu adanya iri hati, amarah, dendam, niat jahat, kelicikan, kebencian. Semua itu juga membuat hati tidak tenang. Begitu pula keangkuhan hidup yang sering membuat seseorang menjadi tinggi hati, sombong, maunya menang sendiri. Itu pun tidak mendatangkan kedamaian dalam hati. Itulah penyebab kenapa hati kita sebagai umat pilihan yang sudah diberi damai sejahtera Allah, namun tidak mampu mengalaminya. Maka mari saudara, kita fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, dan kita jaga hati kita. Jangan sampai kita ada dalam percintaan dunia, agar hati kita bisa damai, tentram, dan teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.